Pasukan musuh sudah di depan mata. Bagaimana pendapat kalian semua? Tanya sang raja yang memimpin sidang tersebut. Ampun Paduka Raja, kalau boleh hamba usul, sebaiknya kita hadapi mereka dengan pasukan bergajah dan pasukan berkuda. Usul Panglima Perang Kerajaan. Tunggu dulu, kita tidak boleh gegabah, sanggah penasihat raja. Jika kita serang mereka dengan pasukan besar, maka pertempuran sengit pasti akan terjadi. Dan dari pertempuran itu, maka akan memakan korban jiwa dan menyengsarakan rakyat. Situasi sidang pun mulai memanas. Sang raja yang bijaksana itu pun akhirnya menenangkan mereka semua. Tenang saudara-saudara, saya setuju dengan pendapat paman penasihat. Tapi, apa usulan paman agar perang ini tidak memakan korban jiwa? Pertanyaan sang raja tersebut membuat penasihat raja itu terdiam. Ruangan pun seketika hening. Mereka semua sudah tidak sabar lagi ingin mendengar pendapat penasihat raja itu. Tak lama kemudian, penasihat raja itu pun memberikan sarannya. Ampun Paduka Raja, kalau boleh hamba usul, sebaiknya kita berunding dengan mereka. Kita sambut mereka di perbatasan, lalu berunding dengan mereka. Jika mereka menolak, barulah kita tantang mereka adu kerbau. Demikian pendapat sang penasihat raja tersebut. Ide yang menarik. Bagaimana pendapat kalian semua? Semua anggota sidang pun mengangguk setuju dengan pendapat paman penasihat tersebut. Keesokan harinya, sang raja bersama beberapa penggawanya yang lain sedang menyusun strategi untuk memenangkan peperangan tanpa terjadinya korban jiwa. Sang raja tahu musuhnya sudah berjalan jauh, maka dari itu mereka pasti kelaparan. Jadi ia meminta koki terbaik di istana untuk memasak banyak makanan yang lezat. Sementara itu di perbatasan terlihat pasukan Pagaru yang sedang menjaga segala kemungkinan yang akan terjadi. Lalu setelah rombongan Datuk Tan Tejo Gerhana tiba di perbatasan, pasukan musuh pun ikut tiba di perbatasan. Datuk Tan Tejo pun menyambut pasukan musuh dengan sopan dan lembut. Selamat datang tuan-tuan yang budiman. Kami adalah utusan dari kerajaan Pagaruyung. Raja kami sangat senang dengan kehadiran tuan-tuan ke istana. Tapi sebelumnya, silahkan dicicipi dulu hidangan kami ini. Melihat banyak makanan yang lezat dan bergizi, membuat para pasukan Pagaruyung pasukan Majapahit mulai goyah hingga akhirnya menggagalkan rencana menyerang Datuk Tan Tejo Gerhana untuk sementara. Setelah mereka makan dan beristirahat sejenak, Datuk Tan Tejo pun segera mengajak pemimpin pasukan tersebut untuk datang menemui sang raja. Mari tuan, saya antar tuan ke istana. Raja kami telah menunggu kedatangan tuan. Baiklah, saya menyetujui pendapat kalian. Setelah mereka tiba di istana, Datuk Tan Tejo pun mengajak pemimpin pasukan tersebut untuk datang menemui sang raja di ruang sidang. Sang raja pun menyambut pemimpin pasukan tersebut dengan sopan. Selamat datang tuan, mari silahkan duduk. Terima kasih Paduka. Ada apa gerangan tuan datang kemari? Kami diutus oleh Raja Majapahit untuk menaklukkan kerajaan Pagaruyung. Maka dari itu kami harus kembali membawa kemenangan di tangan kami ini. Oh begitu. Sang raja mengangguk paham sambil memasangkan sebuah senyuman. Kami memahami tugas tuan, tapi alangkah baiknya jika peperangan ini kita ganti dengan adu kerbau. Tujuannya adalah untuk mencegah pertumpahan darah di antara pasukan kita. Setelah berpikir sejenak, pemimpin pasukan Majapahit tersebut pun menyetujuinya. Baiklah, saya menyetujui penawaran kalian. Akhirnya, kedua belah pihak telah bersepakat untuk beradu kerbau. Jika kerbau milik sang raja kalah, maka kerajaan Pagaruyung dinyatakan takluk. Namun, jika pasukan Majapahit yang kalah, maka mereka akan dibiarkan kembali pulang ke Pulau Jawa dengan damai. Oke, cerita itu dari mana? Dari sekolah untuk pergi lomba. Oh, udah pernah ikut lomba bercerita, bertutur? Iya, bercerita, mendongeng. Mendongeng. Iya. Di kecamatan apa di Nagari? Di Kantuali Nagari, di SDN itu, di SDN Kamangsari. Ada tempat juara? Juara 2. Juara 2.
Itu menghafal gimana cara menghafalnya dengan cerita sepanjang ini? Ceritanya itu kan dibagi 4 ya, ada 4 cerita. Rafa tuh pilih salah satu aja kata ibu guru. Jadi Rafa tuh pilih cerita asal mula Minangkabau. Cara menghafalnya itu gimana Kan banyak ya? nih ceritanya, kalimatnya, paragrafnya banyak nih. Iya. Cara Rafa menghafal paragraf demi paragraf itu memang yang tertulis yang Rafa baca dan ingat, atau Rafa sendiri yang memikirkan kata-katanya? Itu memang dari ininya, dari yang udah ditulis. Ditulis, berarti Iya. memang dihafal langsung. Emang dihafal langsung, sambil menghafal sambil praktekin. Itu caranya. Berapa lama itu sampai selesai 1 ceritanya? sampai 2 hari. Jadi sampai tidur menghafal juga, membaca dan menghafal juga. Malam-malam sebelum tidur belajar dulu baru menghafal lagi. Apa yang Rafa manfaatnya yang dirasakan dengan menghafal? Kan banyak cerita panjang tuh. Iya. Apa yang terasa hebatnya bagi Rafa? Mampu mewujudkan impian. Impian apa itu? Rafa cita-citanya ada 3 sih. Ada tukang dongeng, ada dokter, sama ada profesor. Amin. Mudah-mudahan salah satu cita-citanya berhasil ya. Luar biasa. Nanti dibagi sama teman-temannya ya, Iya. cara menghafal cerita supaya ingat.